Belum lama ini kita dikejutkan dengan wafatnya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atau biasa dipanggil UJ dalam usianya yang masih muda menginjak 40 tahun. Dan kita pun dibuat kagum bagaimana Ustadz gaul ini disolatkan oleh ribuan jamaah dan makamnya ramai diziarahi oleh warga. Kebaikan UJ banyak dikenang. Impian untuk mendirikan pesantren pun dilanjutkan oleh keluarganya. UJ, semoga Allah merahmatinya. Pernah menjadi model dan terjerumus dalam dunia kelam, selalu dijadikan model sukses orang yang bertobat yang hidupnya berubah drastis. Selain UJ, Gito Rolis, rocker yang populer pada tahun 1970-an ini juga merupakan teladan bagi kita. Gito terkenal sebagai rocker urakan ini pecandu dengan alkohol, narkoba, dan wanita. Tapi Allah berkehendak lain. Titik balik Gito dimulai pada tahun 1995. Selesai konser, Gito mengalami fly selama 3 hari akibat mengkonsumsi narkoba. Nyali Gito mulai ciut. Penyanyi musik cadas ini mulai takutan. Jiwanya mulai bertanya-tanya, di manakah gerangan kebahagiaan yang hakiki? 2 tahun kemudian saat merayakan ulang tahun ke-50 di Puncak Bogor, usai pesta narkoba dan alkohol, Gito kembali merasakan jiwanya yang kosong. Tapi saat ia menyaksikan warga desa menuju masjid menyambut seruan untuk sholat, hatinya mulai bergetar dengan dahsyat. Di sanakah aku bisa menemukan kebahagiaan? Inilah cara Allah membukakan pintu hatinya. Sang rocker pun tersungkur. Rasanya seluruh otakku tiba-tiba dipenuhi kekaguman. Dan entah kenapa, aku seperti mendapatkan ketenangan melihat orang-orang ruku dan sujud dalam kekhusyuan. Sejak itulah, Gito mulai belajar Islam dan hidupnya berubah drastis, mengisi hari-harinya dengan berdakwah. Sang rocker pun menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 2008 setelah 3 tahun menderita sakit kanker getah bening. Ia mengakhiri perjalanan hidupnya dengan husnul khotimah. Ia lebih dikenal sebagai mubaleh, bukan sebagai rocker yang tengah berada di antara hingar-bingar musik rock. Sebuah akhir hidup yang indah. Akankah kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah? Atau kita terlambat untuk bertobat? Nauzubillah min zalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi wawasan keislaman dan saling berwasiat dalam kebajikan. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inilah petikan ayat dari surah Al-Fatihah yang kita baca setiap kali salat. Meskipun sebagai muslim tidak menjadi jaminan kita tetap berada di petunjuk Allah. Karena itulah kita dituntun untuk selalu berdoa memohon petunjuknya. Hanya dengan hidayah Allah kita bisa menutup akhir hayat berada di jalan yang lurus. Hidayah Allah adalah hak mutlak Allah. Namun kita disyariatkan untuk berusaha mendapat hidayahnya. Dalam surat Al-Ankabut ayat 69, Allah Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik." Petunjuk Allah dalam bahasa Arab disebut hidayah. Terminologi hidayah banyak dijelaskan dalam Al-Quran.
Antara lain dalam surat Al-Baqarah ayat 5. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan pencipta mereka. Dan sebab itu, merekalah orang-orang yang beruntung. Dalam Al-Quran, kata hidayah tercantum sekitar 171 ayat dan terdapat pula dalam 52 hadis. Pengertiannya beragam, ada yang bermakna penjelasan, agama Islam, kitab suci Al-Quran, keyakinan, seruan, karunia, dan ilham. Hidayah Allah mutlak milik Allah, kehendak Allah melebihi segalanya. Bahkan Rasulullah SAW pun tak bisa memberi hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Padahal dialah yang selalu melindungi Nabi Muhammad dari kafir Quraisy pada awal penyebaran agama Islam. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Namun kehendak Allah yang mutlak ini juga disertai sifat maha adil Allah. Karena itulah orang-orang yang dikehendaki Allah untuk mendapat hidayah adalah mereka yang membuka hatinya kepada hidayah dan mereka yang bersungguh-sungguh menempuh jalan menuju hidayah. Dalam surat Muhammad ayat 17, Allah Azza wa Jalla berfirman, dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketakwaannya. Sebaliknya, dalam Al-Quran juga Allah menjelaskan tidak akan memberi petunjuk pada orang-orang kafir, orang-orang fasik, dan orang-orang zalim. Artinya, meskipun hidayah mutlak milik Allah, tapi hidayah Allah juga tergantung pada proses ikhtiar yang dilakukan manusia. Karena Allah sesungguhnya sudah membekali fitrah manusia untuk menerima hidayah, yaitu berupa akal yang bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Akal juga berupa hati nurani yang disebut kolbu. Kolbu ibarat sebuah cermin. Jika cerminnya retak atau kotor, maka kita tidak mampu berkaca dengan sempurna. Nabi mengingatkan, jika seseorang melakukan kemaksiatan 1 kali, maka akan timbul titik hitam pada hatinya. Rasulullah SAW pernah berdoa, "Ya Allah, buatlah Islam ini kuat dengan masuknya salah satu dari kedua orang ini, Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab." Inilah doa Rasulullah yang dikabulkan Allah. Kemudian Allah Ta'ala memilih Umar bin Khattab dengan memberinya hidayah. Sementara Amr bin Hisham yang dikenal Abu Jahal meninggal dalam keadaan kafir. Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham adalah 2 tokoh kaum Quraisy yang sangat berpengaruh dan memusuhi Rasulullah. Umar bin Khattab masuk Islam pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian. Pada suatu malam, Umar datang sembunyi-sembunyi ke Masjidil Haram untuk mendengarkan bacaan sholat Nabi. Umar terpesona karena bacaan Al-Quran dianggapnya sebagai syair tertinggi yang pernah dibuat oleh orang Arab. Saat itu, Allah belum membukakan pintu hidayahnya. Setelah Nabi Muhammad diutus sebagai utusan Allah untuk menyebarkan agama Tauhid, kaum Quraisy terpecah karena sebagian tokoh ada yang mengikuti ajaran yang dibawa Rasulullah. Namun sebagian tokoh Quraisy masih mempertahankan keyakinan lamanya sebagai penyembah berhala. Untuk menyatukan kembali kaum Quraisy, Umar bin Khattab berniat membunuh Rasulullah. Pada suatu hari, Umar keluar rumah sambil menghunus pedang menuju kediaman Rasulullah. Tapi di tengah jalan, Umar bertemu dengan seorang pemuda Arab, Nu'aim bin Abdullah, yang mengabarkan adik perempuan dan iparnya sudah memeluk agama Islam. Saat Umar mendatangi rumah adiknya, adik Umar tengah melantunkan surat Toha. Meskipun awalnya marah, tapi hati Umar sesungguhnya terpesona dengan bacaan Al-Quran, lalu Umar penasaran ingin memegang mushaf Al-Quran dan membacanya. Saat itulah Allah membukakan pintu hidayah bagi Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab memeluk agama Islam, perkembangan Islam makin pesat. Umar menjadi salah satu sahabat utama yang terlibat dalam berbagai perang besar menghadapi kafir Quraisy. Selain Umar bin Khattab, tokoh kafir Quraisy yang berubah menjadi pembela Islam adalah Khalid bin Walid.
Panglima kafir Quraisy ini terkenal gagah perkasa di medan perang dengan baju kebesaran berkancing emas dan mahkota di kepalanya bertatahkan berlian. Khalid bin Walid, ahli strategi perang. Dalam perang Uhud, kaum kafir yang awalnya terdesak mundur berbalik menyerang. Setelah pasukan pemanah di Bukit Uhud tergoda untuk turun berebut harta rampasan perang, padahal Rasulullah telah memperingatkan mereka untuk tetap bersiaga di bukit. Saat itulah pasukan Quraisy di bawah pimpinan Khalid bin Walid memutari bukit dan menyerang pasukan Muslim dari belakang. Inilah kekalahan umat Islam dalam perang Uhud. Hamzah, paman Nabi, terbunuh dalam perang ini. Setelah kemenangan diraih kaum kafir Quraisy, Khalid bin Walid berteriak lantang di atas bukit. "Hai Muhammad, kami sudah menang. Kamu telah kalah dalam peperangan ini. Lihatlah pamanmu Hamzah yang tewas tercabik-cabik tubuhnya, dan lihatlah pasukanmu yang telah porak-poranda." Saat itu Rasulullah menjawab, "Tidak, aku yang menang dan engkau yang kalah, wahai Khalid. Mereka yang gugur adalah syahid. Sebenarnya mereka tidak mati. Mereka hidup di sisi Allah penuh dengan kemuliaan dan kenikmatan. Mereka telah berhasil pindah alam dari dunia menuju akhirat, menuju surga Allah. Karena membela agama Allah, gugur sebagai syuhada. Tetapi matinya tentaramu, matinya sebagai kafir." Inilah kata-kata Rasulullah yang membuat Khalid termenung. Kata-kata Nabi masih terngiang-ngiang sehingga Khalid pun penasaran ingin mengetahui sosok Nabi Muhammad. Khalid lalu mengutus mata-mata untuk memantau dan mengamati aktivitas Nabi Muhammad setelah perang Uhud. Belum puas, Khalid pun menyamar untuk melihat langsung kehidupan kaum muslim di Madinah. Khalid terkesima saat menyaksikan Bilal, seorang budak buta huruf, dengan fasih membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Sejak itulah Khalid bin Walid dibukakan pintu hidayah, kemudian memeluk agama Islam. Mereka hanyalah contoh yang dianugerahi hidayah. Hidupnya diabadikan untuk Islam dan mereka wafat dengan husnul khotimah. Subhanallah. Begitu banyak orang yang dikaruniai hidayah Allah. Mereka adalah orang-orang terpilih dan dicintainya. Kemudian Allah Ta'ala wafatkan mereka dalam keadaan beriman. Lantas, bagaimana dengan nasib kita? Mungkin sebagian kita terlahir dari keluarga muslim. Sejak kecil kita sudah belajar agama Islam, tapi tidak menjadi jaminan hidup kita berakhir dengan husnul khotimah. Usia kita adalah rahasia Allah. Kita tidak tahu kapan kita wafat. Ada yang diwafatkan pada saat masih kecil, usia remaja, atau usia dewasa. Tapi ada juga yang diberi usia panjang dan diwafatkan dalam keadaan tua renta. Tapi sebagai renungan tentang rentang usia manusia, mari kita simak hadis Nabi riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang melampaui itu. Rasulullah SAW wafat pada usia 63 tahun. Sesuai dengan rentang usia seperti dalam sabda Nabi, antara 60 hingga 70 tahun. Uniknya, 3 sahabat utama Nabi yang menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah juga wafat pada usia yang sama, 63 tahun. Mereka adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Sementara Utsman bin Affan wafat pada usia 82 tahun. Semoga Allah meridhoi mereka semuanya. Berapapun usianya tidaklah penting, tapi yang terpenting apakah usia kita diisi dengan penuh keberkahan atau tidak. Sahabat Anas bin Malik berusia hingga 103 tahun, yang termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Sahabat Anas termasuk yang mendapat doa dari Rasulullah berumur panjang. Ia wafat di dalam kota Basrah, Irak. Tapi ada juga Imam Nawawi yang wafat pada usia 45 tahun. Sejarah telah mencatat kegemilangan karya Imam Nawawi. Meskipun usianya hanya 45 tahun, ia menulis banyak karya dalam bidang fikih dan hadis. Kita pun teringat dengan Ustadz kita Jeffrey Al-Bukhari yang belum lama wafat dalam usianya menginjak 40 tahun. Semoga Allah merahmatinya. Inilah contoh yang diberi usia pendek tapi penuh keberkahan. Rasulullah pernah mengingatkan dalam hadisnya, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Hadis riwayat Al-Hakim. Dalam hadis lain disebutkan,
sebaik-baik manusia yang panjang usianya dan baik amalnya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Panjang umur tentu bukan sebuah prestasi jika hanya menjadi beban bagi orang lain atau bergelimang dosa. Berdoa untuk diberi panjang umur tidak ada salahnya, tapi jangan mengikuti seperti yang dilakukan orang-orang Yahudi dan musyrik. Ajal bisa menjemput kita di mana saja dan kapan saja. Kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita, maka bersegeralah untuk bertobat. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, selama engkau masih berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni engkau apapun yang datang darimu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, walaupun dosa-dosamu mencapai batas langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, aku akan ampuni engkau dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku dengan sepenuh bumi dosa dan engkau tidak menyekutukanku, maka aku akan menemuimu dengan sepenuh itu pula ampunan." Hadis riwayat Tirmizi. Inilah kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang mau bertobat. Tapi ingatlah, pintu tobat akan tertutup sebagaimana sabda Rasulullah. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum berada di kerongkongannya. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Barang siapa bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah menerima taubatnya." Karena itulah tak ada alasan kita menunda untuk segera bertobat. Nah, bagaimana caranya bertobat? Dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim melakukan suatu perbuatan dosa, lalu dia berwudu dengan baik, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat, lalu meminta ampun kepada Allah, melainkan Allah akan mengampuni dosanya." Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat ini yang artinya, "Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 135. Hadis riwayat Abu Daud. Inilah dalil disyariatkan salat tobat untuk mendapat pengampunan dari Allah, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Namun bertobat harus disertai tekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa lagi. Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari berkata, meminta ampun kepada Allah hanya dengan lisan, tapi masih tetap mengerjakan dosa dengan anggota badan adalah seperti bermain-main dalam bertobat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah membuat permisalan orang yang beriman dan orang yang rusak imannya. Sesungguhnya orang yang beriman memandang dosanya seperti dia sedang berada di bawah sebuah gunung besar yang dia takut gunung tersebut akan menimpa dan membinasakannya. Sedangkan orang yang fajir atau rusak imannya memandang dosanya seperti seekor lalat yang lewat di depan hidungnya, kemudian dihalaunya dengan tangannya, dianggapnya remeh dan kecil. Orang yang benar-benar bertobat selain menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya lagi, juga diharuskan untuk mengembalikan hak orang lain, misalnya jika dia telah mencuri atau merampas harta orang lain. Menurut jumhur ulama, salat tobat sesuai dengan hadis Nabi disyariatkan hanya 2 rakaat. Tidak ada ketentuan, misalnya salatnya berjumlah 12 rakaat dilakukan pada malam Senin atau harus membaca bacaan surat tertentu. Siapapun kita pasti mendambakan husnul khotimah, maka perbanyaklah berdoa. Para sahabat Nabi begitu mendambakan untuk mati syahid di medan tempur karena mereka begitu yakin dengan kematian yang akan mereka raih. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin tidak akan mendapat siksa kubur. Bahkan mereka sesungguhnya tidak mati, tapi hidup dengan penuh rezeki dari Allah. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. 'اللَّهِ أَمْوَاتًا، وَلَكِنْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. 'اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا وَيُمْسِكُ الَّتِي لَمْ تَقْنَ فِي مَنَامِهَا وَيُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَبُشِّرَتْ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ.
بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Lalu, adakah cara lain agar terhindar dari siksa kubur? Selain memperbanyak amal soleh, kita harus sering berdoa untuk wafat dengan husnul khotimah. Inilah yang menjadi dambaan kita semua. Selain berjihad dalam pertempuran melawan orang-orang kafir, Rasulullah menjelaskan berbagai ciri orang yang termasuk syuhada yang dijamin masuk surga, antara lain wanita yang meninggal ketika melahirkan. Rasulullah bersabda, wanita yang meninggal karena anaknya yang masih dalam kandungannya adalah mati syahid. Anaknya akan menariknya dengan tali pusarnya ke surga. Hadis riwayat Ahmad, Ad-Darimi, dan At-Tayalisi, dan sanadnya sahih. Orang yang berusaha mempertahankan hartanya kemudian mati, maka termasuk syahid. Abu Hurairah pernah datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, apa pendapatmu bila datang seseorang ingin mengambil hartaku?" Beliau menjawab, "Jangan engkau berikan hartamu." Ia bertanya lagi, "Apa pendapatmu jika orang itu menyerangku?" "Engkau melawannya," jawab beliau. "Apa pendapatmu bila ia berhasil membunuhku?" Beliau menjawab, "Kalau begitu engkau syahid." "Apa pendapatmu jika aku membunuhnya?" "Ia di neraka," jawab beliau. Hadis riwayat Muslim. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, ia akan masuk surga." Hadis riwayat Al-Hakim. Ucapan la ilaha illallah tak mungkin bisa diucapkan saat sakratul maut jika kita bergelimang dosa dan belum sempat bertobat. Dalam hadis lain, Rasulullah juga bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, kecuali Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi. Hari atau malam Jumat adalah hari yang Allah peruntukkan bagi orang-orang yang husnul khotimah. Namun tak berarti orang yang meninggal pada hari lain tidak mendapat keutamaan. Begitu pula sebaliknya, setiap yang meninggal pada hari Jumat tak berarti dijamin terbebas dari siksa kubur. Hadis ini sesungguhnya bermakna khusus yang Allah hadiahkan bagi orang-orang yang dicintainya. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunga. Nah pemirsa, semoga penjelasan tentang hidayah, tobat, dan husnul khotimah menjadi inspirasi sekaligus menyadarkan kita untuk mengisi hari-hari kita dengan amal soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup 1000 tahun bila tak sembahyang apa guna.